industri solar panel di Indonesia itu sudah se-advance apa dan perkembangannya sudah berlangsung sejak kapan? Silahkan Mas. Ya, industri panel surya kita di lokal saat ini sudah bisa kompetitif untuk bisa bekerja sama dan mengikuti perkembangan di industri, termasuk di industri luar. Kita sudah mengikuti teknologi terbaru seperti TOPCon, HJT, bahkan sekarang untuk efisiensi di atas 23% pun kita sudah bisa mengikuti teknologi tersebut, Mbak Safrina. Biasanya kalau kita berbicara mengenai solar panel tentunya ini sangat-sangat bisa diaplikasikan di Indonesia ya Mas, karena memang kita lagi-lagi tadi seperti yang berita yang di awal kita dilewati oleh garis khatulistiwa, jadi memang sumber mataharinya itu luar biasa terpusat kepada kita gitu ya. Tapi apa yang membuat Anda, mengapa negara-negara manufaktur seperti China masih menjadi produsen utama dari solar panel yang ada di seluruh dunia? Iya, saat ini kita ketahui bahwa rantai pasok utama untuk modul surya sendiri itu datang dari Cina. Mungkin bahkan hampir 80-90%. Ya, 80-90% ya. 80-90%. Artinya sekarang driver marketnya ada di mereka. Tentunya saat ini yang menjadi PR bagaimana kita bisa berkolaborasi. Kalau saya pikir kita dari asosiasi pabrikan lokal ini sifatnya juga sangat terbuka untuk berkolaborasi dengan manufaktur dari Cina. Tetapi konteksnya bagaimana mengedepankan budaya lokalnya. Kita punya budaya lokal, Mbak Safrina. Untuk solar panel sendiri? Untuk solar panel apa sendiri. Apa itu, Mas? Yaitu TKDN, iya, tingkat TKDN. kandungan dalam negeri. Bagaimana kita bisa memanfaatkan TKDN ini sebagai kunci atau value atas keberpihakan terhadap lokal itu sendiri. Oke, seperti itu. Energi surya atau matahari sebagai tulang punggung transisi energi Indonesia ke depan, seperti apa? Di mata Anda? Ya, saat ini mungkin semua orang sudah banyak bicara masalah energi surya. Bahkan yang saya baca sebesar 3,8 terawatt yang saat ini menjadi pemanis bahwa kita di negara tropis yang pemanfaatannya sangat aplikatif buat energi surya. Tapi pada kenyataannya mungkin secara yang Mbak sampaikan tadi di awal bahwa belum sampai 1 giga ya. Mungkin sekarang udah 1 giga. Betul. Tapi sifatnya masih sangat lambat secara perkembangannya. PR-nya sebenarnya bagaimana keberpihakan dari sisi kebijakan, dukungan atas implementasi yang saat ini saya pikir tarik ulur antara kebijakan dengan keberpihakan terhadap industri perlu kita sinkronkan, begitu, supaya yang menjadi enabler pertumbuhan dari pemanfaatan energi surya sendiri itu datang dari industri, begitu. Itu sih yang saya lihat. Berarti impor ilegal itu memang sangat-sangat meresahkan ya, masih apalagi dengan ada 80-90% level supply chain masih dikuasai oleh Tiongkok. Sebenarnya meresahkan tidak, tapi kita open buat kolaborasi. Tapi sejauh ini memang bentuknya selalu yang kalau dalam penerapan solar panel itu selalu kolaborasi ya berarti ya? Saat dengan ini dominasi yang begitu besar dari Tiongkok atau seperti apa Mas? Ya mungkin saat ini masih dirumuskan Mbak Safrina. Kenapa saya bilang masih dirumuskan? Karena ada sesi-sesi di mana memang dari awal TKDN, tetapi kemudian pada saat implementasi yang muncul adalah produk impor, begitu. Nah tentunya ini menjadi pertanyaan. Kalau misalkan kita kupas lebih dalam, apa sih yang menyebabkan kenapa menjadi memilih produk impor gitu. Mungkin saat ini yang bisa kami declare adalah produk kami sudah kompetitif secara harga, yang artinya kita bisa berkompetisi dengan harga dari produk impor. Kemudian yang kedua secara teknologi seperti yang saya sampaikan tadi sudah cukup up to date. Untuk kita bicara sekarang bankability seperti Tier 1, kita sudah punya lokal yang sudah berbasis Tier 1. Artinya aplikasinya di mana sih solar panel yang dibuat di Indonesia itu biasanya sekarang penyerapannya? Kita banyak di rooftop, kemudian di utility atau project ground mounted di skala besar, kemudian ada di floating
Yang seperti yang di PLTA begitu Betul, ya. yang mungkin yang rame di media yang kita bicara PLTS Cirata gitu Iya, ya. Cirata. Artinya itu salah Itu juga satu, produk Indonesia itu ya, solar panel ya? sayangnya belum, Oh, sayangnya belum. sayangnya belum gitu. Jadi kami berharap memang di tengah-tengah kita punya area yang memang Iya, mendukung untuk pemanfaatan PLTS, betul. tapi kami berharap sebagai industri lokal ekspektasinya mendukung bagaimana kami bisa menguasai atau bahkan berkontribusi untuk negara ini. Karena memang secara alam sudah abundant gitu ya energi suryanya. Mengapa kita sendiri yang mengcapture energi itu, kita gunakan toolsnya yaitu solar panel untuk akhirnya benar-benar bisa mendukung transisi energi itu tadi ya dengan ada solar Betul. panel. Panel surya murah impor dari China bikin resah industri lokal. Tadi kalau katanya Mas Made nggak resah, malah justru ingin kita ajak kolaborasi. Gitu. Ya, Sejauh ini saat ini seperti apa sih keadaannya di lapangan gitu? Solar panel yang diproduksi oleh Indonesia dan solar panel yang diindustri dari Tiongkok, dan selama ini bagaimana keadaannya yang ada di market dari segi supply sendiri di ya Indonesia? memang kalau bahasa resah agak sensitif sedikit, tapi terus terang saat ini memang kondisinya memang belum seideal yang kami harapkan. Makanya kami harapkan tadi konteksnya kita bisa sama-sama berkolaborasi. Apa yang konteksnya resah sampai hari ini sebenarnya yang terjadi adalah kami ada buat negara ini untuk supply kebutuhan terhadap proyek di dalam negeri, tetapi yang terjadi justru banyak produk impor banjir ke negara kita. Mungkin itu konteks resahnya seperti itu. Tapi sebenarnya pagar dari pemerintah cukup cukup baik menurut saya. Apa saja itu TKDN? Salah satunya TKDN. Lalu? Terus kemudian kita bicara sekarang aturan mengenai pengembangan semacam kita bikin workshop begitu. Yang artinya kalau dalam aturan TKDN terbaru itu dinilai juga, ada nilainya juga. Kalau nggak salah sekitar 20%. Jadi sebenarnya kita berharap bahwa dengan konteks kolaborasi tadi, keresahan itu menjadi hilang atau minimal kita kurangi.